Sekretaris Negara. Oke, perkenalkan saya Rizka F. Citra, saya selaku Sekretaris Negara dari Kabinet Proaktif. Nah, di sini saya bersama dengan dua staf cantik saya. Perkenalkan, nama saya Audrey Ramadhani, selaku staf Sesnek. Halo, aku Syarifah Putreskia, staf Sesnek. Impact ya. Yang pertama pastinya itu privilege sama relasi ya. Sebelumnya mungkin kami nih bertiga awalnya di kelas nggak deket gitu, tapi setelah kami disatukan di Sesnek, kami bisa sedekat ini. Terus kami bisa dekat sama kakak-kakak, abang-abang yang ada di Kabinet Proaktif. Terus juga banyak pengalaman yang kami dapatkan di kabinet ini. Intinya Kabinet Proaktif ini jadi tempat kami berproses. Terima kasih Proaktif. Mungkin kalau menurut Audrey, privilege yang kami dapat yaitu belajar sendiri, karena kami juga nggak ada kakak yang ngajarin, karena di Sesnek cuman kami bertiga yang baru. Jadi mungkin itu yang membuat kami lebih bisa berproses di kabinet ini. Betul sih Bapak kata Audrey, yang kami dapat itu ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga kami dari yang kami yang tidak tahu menjadi tahu, dan juga selain ilmu juga pengalaman dan serta relasi. Rumah tempat berproses sih. Mungkin tempat kami memulai hal yang baru di kampus ini, karena dengan kami ikut di Proaktif ini, semua hal baru kami lakukan, baik itu dengan kakak-kakak tingkat, abang, juga teman-teman yang membantu kami berproses di sini. Kalau menurut aku sendiri itu kayak seperti sekolah. Kenapa? Karena di sini kami mendapatkan banyak ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, yang berguna bagi kami. Kesulitan yang pertama mungkin karena kami masih baru ya, jadi kami masih banyak bertanya-tanya apa sih sebenarnya tupoksi dari Sesnek sendiri gitu kan. Jadi kami memang mempelajari Sesnek ini dari nol, kami dalami sampai akhirnya kami ada di titik ini. Nah, kalau kesulitan pertama kali itu pas pertama kali periode itu dibentuk, kami menjadi presidium sidang. Nah, kami yang mungkin ketika kalau misalnya ada kegiatan TL atau apapun itu, kami nggak pernah memperhatikan namanya prosedur sidang ya, tiba-tiba kami suruh jadi presidium, itu tantangan yang berat banget gitu. Nah, terus yang kedua mungkin manajemen waktu ya, karena kami sendiri itu harus memeriksa proposal dan LPJ dari masing-masing kementerian. Nah, kalau misalnya lagi banyak proker yang mau jalan tuh, itu tep gitu, satu persatu tuh berdatangan, belum selesai satu kami periksa udah datang lagi yang satu. Nah, itu tuh kayak kami bagi waktunya lumayan sulit sih. Setuju siapa yang dibilang Citra ya, karena antara kayak aku pernah jadi sekretaris di Pasosis, tapi itu sangat jauh berbeda sekali dari sekretaris di kampus ini. Kami bertiga sama-sama baru, jadi nggak tahu apa yang mau dimulai, jadi kami harus mencari tahu dulu, bertanya dulu apapun itu. Jadi apapun langkahnya itu kami bingung karena kami baru gitu. Mungkin kalau untuk Audrey sih kesulitannya karena Audrey nggak terlalu dekat sama kakak-kakak senior, jadi untuk berkomunikasi, untuk mempelajari tentang BEM ini juga agak sulit. Cuman karena kakak-kakaknya merangkul dan membersamai kami terus, jadi kami bisa mulai belajar dari kesalahan-kesalahan kami pada awal-awal menjabat. Sebenarnya yang susah diatur banget tuh nggak ada ya, cuma beberapa kali kami kesalnya tuh mungkin maaf ya anggota kabinet proaktif sebelumnya, kan Sesnek sering tuh dikasih tugas buat menginformasikan kalau ada kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Nah itu tuh kadang kayak no respon, terus misalnya ada dua kegiatan yang sama, nah kami udah bagi nih orang-orangnya, yang satu di sini ada yang satu di sini, tetapi dia tuh nggak datangnya tuh sesuai tempat yang kami bagi gitu. Nah dia harusnya datang ke tempat A tapi datang ke tempat B gitu. Nah itu yang bikin kami kesal. Itu sih. Kalau yang bikin kesal untuk individunya mungkin nggak ada sih. Mungkin kalau dari Riva sama Audrey mungkin ada. Kalau Audrey nggak ada, karena biasanya dari Sesnek yang langsung ke anggota dan menteri itu Citra, jadi kami nggak langsung ke anggota dan menteri, jadi kami tahu infonya dari Citra. Betul.
Mungkin Audrey dulu, pencapaian yang Audrey dapat yang pastinya relasi. Semenjak di BEM Audrey nggak kuliah pulang lagi, tapi kuliah rapat, bisa ikut kepanitiaan. Itu pencapaian terbesar mungkin di kabinet ini, karena relasi itu penting banget buat Audrey untuk berada di kampus ini. Jadi dengan ikut BEM ini, relasi Audrey semakin luas dan banyak kenalan yang bisa merangkul Audrey selama berproses di sini. Kalau menurut aku sih benar relasi ya, karena relasi itu penting. Apapun pasti kita adanya relasi, pasti jalan kita itu dipermudah. Kalau citra pribadi sih, jadi Sesnek itu tuh udah pencapaian terbaik sih ya, karena sebelumnya nggak pernah kepikiran bisa sampai di posisi ini. Ternyata dikasih kesempatan buat berada di posisi ini, itu udah bersyukur banget. Pesan, kalau pesan sendiri mungkin dari kabinet proaktif, bahagia sih berada di kabinet ini. Mungkin terima kasih kepada kakak, abang, dan teman-teman semua yang udah merangkul kami, memberikan warna yang lebih lah di kehidupan kuliah kami, yang ternyata di sini kami tahu kalau kami di kampus nggak hanya harus belajar, tapi kami juga bisa bersosialisasi, melakukan hal-hal yang lebih seru lagi gitu di kabinet ini. Terus kalau untuk pesannya untuk kabinet selanjutnya, mungkin semangat, terus banyak belajar lagi, banyak sabarnya, karena kita menghadapi banyaknya sifat manusia selama satu periode. Kalau menurut aku ya kesannya di sini ini tuh kayak emang luar biasa kesannya ya, relasi kita dapat, ilmu kita dapat. Terus kalau misalnya untuk pesan selanjutnya untuk anggota kabinet baru, memang betul kata Citra, banyak bersabar. Mungkin untuk Audrey sendiri, kesan di proaktif ini banyak kesan yang sangat-sangat menyenangkan, baik itu ada di kepanitiaan, hal-hal baru yang dicoba, terus kakak-kakak dan abang-abang yang baik-baik, yang mau membantu dan bersama untuk melanjutkan program-program BEM ini. Mungkin untuk pesannya untuk periode selanjutnya, jangan takut untuk mulai, karena nggak semua orang itu harus bisa. Kita bisa belajar untuk ke depan. Mungkin kami punya satu pesan khusus buat Kak Resca atau Kak Caca, yang mungkin karena kami bertiga baru ya, Kak Caca yang sabar menghadapi kami atau mengajarkan kami tentang apa itu Sesnek. Terima kasih banyak Kak Caca. Kalau Kak Caca nonton, semoga Kak Caca sukses dimanapun Kakak berada. Juga sama Kak Puji, wapres kami yang Sabar banget. sabar luar biasa sama kami, walaupun ada marah-marahnya dikit. Terima kasih ya Kak Puji, udah bimbing kami, kasih tahu kami yang salah. Mungkin itu aja. Sarake. Dadah. Halo semuanya, kami dari Kementerian Keuangan dan Bisnis. Aku di Koristas sebagai Menteri Keuangan dan Bisnis. Aku Bima Kusabian sebagai staf Kubis. Aku Sana Putra Pramana sebagai staf Teobis. Aku Amanda Subrandina sebagai staf Rubis. Aku Nabila sebagai staf Rubis. Aku Bagus Malejino sebagai staf Filbis. Mungkin dari aku sendiri yang sebagai menteri di sini, aku merasakan di dalam organisasi BEM ini sebelumnya sudah mengikuti BEM pada tahun sebelumnya, kabinet sebelumnya, dan mengikuti lagi pada periode ini. Di sini saya mendapatkan impact bahwasanya dalam mengikuti organisasi kita bisa menambahkan relasi, terus adanya privilege untuk keluar gitu, dan menambah pengalaman. Kalau dari aku, yang sebelumnya itu dari Kementerian Luar Negeri yang sekarang di Kementerian Kubis, rasanya mendapatkan impact yang sangat bagus dari segi kerjasamanya, yang mana disitu kita dulu sama-sama mencari uang, dan alhamdulillah di sana kami mendapatkan proses yang lumayan. Impact selama masuk BEM ini, aku pertama tuh mungkin dapat relasi dari teman-teman BEM, mungkin dari luar juga banyak PR yang telah dijalankan,
suka dan duka menjadi QBIS banyak. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mau bekerja sama selama 1 tahun ini. Mungkin impact yang aku dapatkan sama di BEM lebih kurangnya bisa lebih berinteraksi dengan orang lain, terus kayak lebih bisa memahami orang dalam bekerja gimana, dan cukup banyak lah. Ya, mungkin impact yang aku dapatkan selama di BEM KUBIS ini, yang pertama itu bisa manage waktu dan bisa bekerja sama dalam suatu tim KUBIS. Impact yang saya dapatkan mungkin di sini saya mendapatkan pengalaman yang mungkin sebelumnya saya belum tahu, dan relasi lah dari beberapa teman-teman yang ada di kementerian ini. Mungkin kesulitan yang pertama itu dalam bekerja sama. Sama halnya dengan kita kan ada kerjasama gitu, tentang waktunya, tentang pembagian pekerjaannya. Itu sih mungkin dalam kesulitan dalam pekerjaannya. Mungkin ada tantangan untuk memulai hal baru sih. Misalnya kalau dalam proker kami ini sebelumnya belum ada, kayak kami memiliki proker seminar di mananya keuangan bisnis ini fokusnya cuma mencari uang atau mengelola keuangan. Di sini kami ada proker, salah satunya itu mengadakan seminar. Di seminar ini kami memiliki tantangan yang besar yang akan kami coba untuk hal yang barunya gitu. Mungkin menurut aku kesulitan atau tantangan dalam KUBIS ini mungkin sama Kak Dwi, kayak kurangnya bekerja sama dalam suatu proker gitu. Mungkin lebih Mungkin kalau untuk tantangan dari aku sama kayak Dwi, tantangan kan karena poker baru. Kalau untuk kekurangan mungkin terkadang kami emang agak susah untuk berkumpul bersamanya, soalnya kami dari berbagai kelas dan juga berbagai tingkatan, jadi untuk waktu emang sulit untuk ditentukan, sehingga ya kadang salah satu dari kami ada yang terlambat dan tidak dapat melakukan apa-apa. Sedang Mungkin kalau kesulitan bersama mungkin udah tersampaikan oleh teman-teman Sadam tadi. Mungkin lebih ke diri pribadi, sulitnya membagi waktu dan tanggung jawab antara kadang lagi panitia, dalam satu panitia Sadam ikut, namun Sadam di waktu itu harus juga bersama teman-teman KUBIS. Sulitnya di situ sih, lumayan sulit membagi waktu sama tanggung jawab Sadam. Selanjutnya Bang Bagas. Kita dalam itu agak bersama lah dengan yang teman-teman yang ceritakan tadi. Mungkin itu sulitnya mungkin dari betul dengan kata Bima tadi, mungkin berkumpul itu agak susah dan juga berbeda angkatan dan terus banyak lumayan berat sih, seperti kayak perjuangan itu kan terkadang pasti ada kalah saing, jadi teman-teman inilah yang berjuang. Mungkin Manda? Mungkin tantangan yang Manda sendiri rasakan di KUBIS ini mungkin dalam kerjasamanya, karena juga beda angkatan, terus mungkin ada egonya masih besar, terus jadinya lebih susah untuk bekerja sama. Lebih kurang itu sih. Mungkin yang paling menyebalkan tuh sesama kita pasti merasakan lah kan, dalam satu pekerjaan itu kita dalam bekerja sama pasti ada kesalahan dari masing-masingnya. Mungkin dari kesalahan itu kita menjadi pelajaran bagaimananya kita dalam berteman gitu, menata
mata pekerjaan itu gimana, dari situ kita dapat pelajaran tersebut. Siapa orangnya ini? Tapi siapa orangnya? Siapa orangnya? Nggak tahu siapa orangnya. Iya, pertanyaan siapa orangnya? Kalau Mungkin kalau dari diri sendiri ya, kalau orangnya mungkin satu-satu orang di sini mungkin semuanya. Saya sebagai menteri juga ada merasa kesal pada satu-satunya gitu kan. Oh, itu habis tuh. Salah. Nah, oh. Orang paling menyebalkan untuk di Kementerian Lubis ini ya Lala. Yang menyebalkan sangat-sangat menyebalkan. Yang menyebalkan di Keubis ini Sadam sama Bang Bima. Mungkin mana siapa yang menyebalkan? Mungkin bagi Manda yang menyebalkan sih nggak ada, tapi kayak setiap orang setiap kegiatan atau setiap apa tuh mungkin di diri Manda sendiri mungkin ada tersirat kayak malas gitu, kayak gimana ya, kenapa misalnya malas sama orang nih, masalah ini, tapi itu enggak setiap saat, cuman di hal-hal tertentu aja menyebalkannya. Kalau dari Sadam yang menyebalkan membekas hati itu nggak ada. Sadam biasa anggap teman Sadam itu biasa, semangat dan menyebalkan baik-baik. Yang menyebalkan, bukan menyebalkan sih, cuma kayak lucu aja Sadam sama Lala. Mungkin acara ataupun momen itu kalau dari Keubis itu sendiri tidak ada memiliki kayak program kerja yang unggul gitu. Namun di keuangan dan bisnis ini kan tugasnya sebagai kayak mencari uang gitu kan, atau berjualan. Mungkin dalam saat berjualan itu merupakan momen yang sangat berkesan juga dalam kaminya, karena di situ kami bisa bekerja sama dalam berjualan itu. Terus dalam ikuti rapat tiap saat, tiap bulan, itu paling berkesan juga sih. Ya, untuk momen yang berkesan kementerian ini semua momen itu berkesan, dimulai dari rapatnya yang rapatnya nggak bisa dibilang cuma rapat aja, tapi ya menguras dompet juga. Terus untuk setiap momennya dalam bekerja, berjualan ataupun kerja yang lain itu selalu dibantu sama anak-anak kabinet yang lain. Momen kebersamaan itulah yang sungguh manis yang terasa sampai saat ini. Terus dan juga kalau untuk rocker kayaknya yang paling berkesan itu acara SKKS ya. Itu acara yang sangat-sangat meledak dari Keubis rasanya. Mungkin itu aja. Oh, kalau dari Sadam ya mungkin kurang lebih sama kayak Bang Bima. Semua momen rasanya spesial, mulai dari kami yang punya full buku, dikejar deadline besok harus diserahkan ke customernya, semua hal lah. Dari Bang Bima yang gila lalak ngambek, lalak pulang nggak mau nyempul buku lagi. Banyak lah momen lucu-lucunya lah kalau di Keubis. Soalnya kami sering gitu terlibat, nggak hanya dari proker aja, kami sering ngumpul dari orderan-orderan yang masuk, itu kami sering bekerja sama. Jadi banyak momen lucu yang mungkin nggak bisa Sadam sampaikan satu-satu di sini. Mungkin dari Manda momen yang berkesan itu mungkin dari lelah dan letihnya mencari uang di Keubis ini. Terus setiap momen pasti berkesan. Terus dengan adanya rapat tiap bulan juga berkesan. Mungkin dari aku yang berkesan itu semua kan
berkesan gitu kan. Paling yang sangat-sangat tuh kayak jualan saling kerjasama. Kalau saya semuanya berkesan sih di setiap acaranya. Mungkin ada di satu broker itu SKKS, mungkin itulah mungkin yang paling berkesan ya. Dan banyaklah cerita duka semuanya. Mungkin itu aja. Ya, di sini ya rasanya sebagai jantung dari BEM ya. Itu rasanya mungkin kadang ada kesalnya karena di sini kita semua mencari uang sedangkan yang lain menghabiskan uangnya aja. Sedangkan kita nggak ada dapat apa-apa ya, dapat nama pun juga nggak ada. Kadang ya, kadang ada yang bilang makasih ya, itu yang menyembuhkan hati. Kadang ya senang lah, soalnya kita bisa dapat berguna bagi orang lain. Ya, mungkin itu aja sih sebagai dari itu. Kita lanjut aja lah guys. Ya mungkin kurang lebih sama lah kayak Bima. Udah capek-capek kan nyari uang, ketar-ketir, ngeprint ini itu, nyampur. Walaupun untung sedikit kan, tapi hasilnya bukan kita lah yang apa gitu lah, yang merasakan. Itu aja. Tapi pulang mencari nafkah, Mencari nafkah untuk anak, sungguh payah. Terus kalau pas kabarin di grup, kadang orang tuh nggak ngerespon. Kadang ya betul. Di sendiri kalau disebut dengan Kobis ini disebut dengan jantungnya kabinet kreatif karena di sini kami mengelola keuangan di mana itu akan uangnya tersebut akan dipakai untuk proker-proker lain. Di sini seperti teman-teman yang sudah jelaskan tadi, capeknya cari uang gitu dipakai untuk proker-proker yang akan diadakan. Sebenarnya itu hal yang baik dan yang bagus kan, tetapi ada suka dukanya juga. Dalam dukanya tuh halnya seperti kami dalam mencari uang itu, dalam berjualan itu ada yang bantu, ada yang tidak gitu. Mungkin lebih kurangnya sama dengan yang abang-abang dan teman-teman sebutkan tadi serta kakak tadi. Jantungnya produktif itu mungkin lelahnya mencari uang sih. Karena mungkin pertama jawaban Wanda. Oke, Mungkin untuk next periode kabinet selanjutnya untuk menjabatnya kalian lebih semangat dan lebih banyak berproses karena itu butuh perjuangan juga untuk dalam satu periode itu mungkin lebih banyak belajar aja lagi. Kobis Pride, finally see you. 3. Hai guys, perkenalkan kami dari Kementerian Luar Negeri BEM Viva Padang. Saya di sini Silva Fana Putri sebagai Menteri Luar Negeri BEM. Di sini saya bersama dua staf saya, yaitu ada saya Bang Ridho Ardana. saya Fatri Azizah. Salam kenal semuanya. Kalau aku sendiri waktu rekrutmen itu awalnya tuh ngedaftar di Lugri dan alhamdulillahnya aku diterima di Lugri juga. Kalau saya bersama-sama rekan saya pada pas rekrutmen anggota BEM saya daftar pada pilihan luar negeri dan alhamdulillah kepilih. Baik, kalau saya mungkin di kabinet sebelumnya saya diamanahkan sebagai staf sekretaris negara, tetapi juga saya mencoba di tim staf ahli di Isma Farsi. Di situ saya menemukan jati diri saya, yaitu saya lebih suka kepada hal-hal yang di luar kampus gitu. Jadi saya memilih untuk lanjut ke Kementerian Luar Negeri. Gitu. Tantangan selama menjadi Lugri pertama itu untuk pergi keluar seperti proker-proker, seperti menghadiri konsol, itu perjalanan menggunakan motor
belum masalah di jalan. Baik, mungkin dari tantangan dari Kementerian Luar Negeri ini kan Kementerian Luar Negeri ini dia bekerja sama dengan orang-orang luar gitu, seperti dengan kampus-kampus lain. Jadi tantangannya ini mungkin menyamakan jadwal dengan tuan rumah ataupun organisasi yang akan mau kita kunjungi gitu. Jadi ditakutkan bentrok dengan jadwal yang telah kami susun, seperti itu tantangannya. Kalau dari aku sendiri saat menjabat di negeri ini, tantangannya itu saat akan menghadiri satu kegiatan yang lumayan lama waktunya, terus nanti setelah kegiatan itu terlaksana, kebetulan Seninnya itu langsung UAS gitu, kayak dikejar-kejar sama ujian gitu. Oke, mungkin pencapaian yang paling dibanggakan yang itu adalah kami bertiga itu pergi untuk ke Bengkulu sama-sama gitu. Jadi satu pergi, semuanya pergi, itu mungkin pencapaian yang menurut saya bagus sih. Terus juga kan kita baru di kabinet ini yang mengadakan kunjungan kerja ke kunjungan ataupun stakeholder visit ke BPOM, mungkin itu sih. Mungkin untuk pencapaian dari saya selama di Lugri ini, itu saya pernah ikut kepenelitian di luar kampus, seperti itu ada ikut kepenelitian KPKWI atau Komisi Pemilihan Korwil Sumatera II. Kalau dari aku sendiri untuk pencapaian selama di Lugri yaitu banyaknya kenalan ataupun relasi dari kampus-kampus lain, itu pun mungkin dari kampus luar, ya dari Padang. Kalau aku sendiri yang pertama itu pastinya relasi dari kampus luar, terus mulai dari manajemen waktu yang dulunya itu cuma ngelaprak, terus pas udah pulangnya itu pasti ngelaprak aja gitu. Terus kalau yang sekarang tuh udah mulai bisa manajemen waktu antara kegiatan kampus sama BEM juga. Kalau saya mungkin pertama itu relasi, bukan hanya dari kampus TIPAM saja, melainkan dari luar kampus TIPAM. Itu saya banyak mendapatkan relasi. Terus yang kedua itu adalah banyak pengalaman baru yang saya dapatkan. Pengalaman, biasanya saya mendapatkan pengalaman itu kuliah pulang. Sekarang saya kuliah sambil berorganisasi dan banyak pelajaran yang baru saya dapatkan, dan juga pola pikir yang gimana ya, yang kritis selama saya berorganisasi. Baik, mungkin dari saya yaitu di sini yang pertama itu ya pasti kalau misalkan Kementerian Luar Negeri ini itu pasti relasi gitu. Jadi di sini impactnya itu saya sudah memiliki lebih banyak relasi yang saya dapatkan dibandingkan sebelumnya seperti itu. Terus selanjutnya itu yang tadi dibilangin itu pola pikir yang lebih kritis, di mana di dalam suatu pertemuan di antara kampus-kampus lain itu pasti kita dapat melihat bagaimana cara mahasiswa dari kampus lain ini berpikir seperti itu. Jadi kita ikut mengeksplor diri kita untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Momen yang saya sukai pas Lugri itu adalah pas kami berangkat ke Bengkulu ketiga-tiganya. Itu adalah momen yang sangat paling diingat selama saya tiada organisasi Lugri ini. Kami berangkat bertiga menggunakan bus dan baliknya
Lanjut nggak apa ketawa. Kalau dari aku sendiri ya, hal yang paling berkesan di negeri yaitu saat kami pulang dari Bengkulu itu mobil trasenya mau ikan ya susah untuk tidur, terus mana perjalanannya itu berkilo-kilo, terus supirnya ngebut kan. Itu sih. Baik, mungkin di sini hal yang paling berkesan di dalam Kementerian Luar Negeri itu tidak luput itu jatuh kepada mereka berdua gitu. Karena kenapa mereka berdua itu paling berkesan? Karena di sini di Kementerian Luar Negeri ini terasa kali teamworknya itu karena jika misalkan saya menyuruh ataupun meminta tolong kepada mereka berdua itu selalu fast respon. Itu yang paling berkesan karena jika misalkan di dalam suatu kementerian itu cuman ada satu orang yang bekerja ataupun enggak, itu kan tidak berkesan gitu. Dan juga yang paling berkesan itu mungkin ya tadi yang dibilangin itu kamu pergi ke Bengkulu. Kenapa itu yang paling berkesan? Karena di situ saya sebagai delegasi Muslim dan mereka sebagai panitia pemilihan Korwil itu mereka untuk didorong untuk menjadi anggota panitia itu mereka tidak susah gitu, sehingga emang yang pergi ke Bengkulu itu yang memiliki hal yang paling berkesan di kami. Baik, di sini kata motivasi untuk mereka berdua nih yang semoga aja lanjut di Kementerian Luar Negeri ini, kata-katanya itu mungkin jangan pernah kapok ataupun menyerah gitu. Ya memang di Kementerian Luar Negeri ini banyak sekali kayak misalkan kita harus rela dengan ngeluarin duit ataupun juga dengan waktu kita gitu. Tapi kalian berdua tuh jangan kapok lah di Kementerian Luar Negeri ini karena banyak juga benefit atau impact yang kita dapatkan itu dari kementerian ini gitu. Kalau saya mungkin khusus untuk Kak Silva, terima kasih selama ini mau berbagi ilmu, mau merangkul kami dari hal yang tidak kami tahu, jadi kami tahu. Dan makasih telah sabar dalam mendidik kami dan juga kurangi ketawa-ketawa lagi dan semangat untuk skripsi ya. Kalau dari aku sendiri untuk Kak Silva, makasih banyak sudah mau ngajarin aku berdua yang pertama kali terjun di BEM, terus udah mau ngajarin apapun yang kakak tahu. Nangis dok. Baik, mungkin bagi rekan-rekan semuanya yang misalkan hobi nih jalan-jalan tapi hanya sekadar jalan-jalan. Nah di Lugri ini kalian bisa jalan-jalan tapi bisa menambah hal baru seperti itu. Mungkin sekian dari Kementerian Luar Negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Hai, perkenalkan kami dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Aku Saskia Abis sebagai Matrian Kesma dan 2 orang staf aku. Dan saya Nova Nur Sabila. Saya Tania Fitria Maharani. Salam kenal semuanya. Kalau dari kementerian karena mungkin aku dari kabinet sebelumnya ya, kabinet sinergitas, aku jadi staf itu pas juga pertama kali Adkesma dibentuk oleh presiden sebelumnya. Nah aku udah jadi staf di situ, lalu melanjutkan kepengurusan sekarang ini sampai menjadi menteri saat ini. Nah, aku emang awalnya itu emang berniat untuk daftar BEM dan kemarin coba untuk daftar dan alhamdulillah diterima langsung. Dan kalau saya saat pembukaan pendaftaran BEM, saya memang memilih Adkesma
Dan alhamdulillah saya lulus. Kalau saya ya itu kayak udah berubah lah dari semester 1 sama 2 kan masuk BEM itu semester 3 ya. Nah itu udah mulai tuh kayak mulai belajar bagi waktu, mulai belajar gimana sih kita berorganisasi gitu. Jadi impactnya bagi saya itu menambah relasi, terus saya juga bisa mengatur waktu. Itu sih. Kalau aku sendiri mungkin dari time management waktu juga dan emosi mungkin harus di apa aja lebih stabilkan lagi dari kementerian sebelumnya, dari aku yang gak pernah nangis sampai saat sekarang ini yang udah alhamdulillah tuh udah jarang nangis sih. Mungkin itu impact terbesar ya. Kalau kesulitan atau tantangan itu paling karena kami Akesma ya, lebih ke mahasiswanya langsung. Paling yang paling susah itu untuk merangkul bagaimana mereka tuh mau untuk bergabung ke program-program kami. Yang mana Pak tahu itu program kami kan memang khusus untuk mahasiswa kayak belajar ataupun webinar. Nah itu kan untuk masanya dari mereka juga. Merangkul mereka untuk bergabung itu yang masih susah, masih belum kami menemukan cara yang tepat untuk mengajak mereka mau bergabung sih. Yang paling besar sampai saat ini. Ada lagi pula itu kayak susah gitu untuk mencari tahu apa sih kendala-kendala dari mahasiswa ini. Mahasiswa ini sulit untuk berbagi cerita ke Akesma, namun dia lebih bisa ngomong sesama temennya di belakang gitu. Ya jadi kami kayak udah memberi wadah gitu, tapi kayak nggak nyampe gitu aspirasinya langsung di kami. Banyak sih suka dukanya. Sukanya itu alhamdulillah kami tetap kompak walaupun programnya susah gitu kan. Ya mungkin program kami itu nggak terlalu nampak sama mahasiswa lain gitu kan, cuman kayak di satu sisi kami juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan suka duka di Akesma itu ya ya kayak ya selama ini kan selama masa jabatan setahun ini udah saling kompak walaupun awalnya nggak saling kenal gitu kan, kayak sekarang udah makin dekat, cuman udah dekat tapi kayak udah mau berpisah aja gitu. Lanjut. Kalau aku paling berkesan mungkin waktu webinar kemarin ya, gimana yang sana jadi moderator, yang sana jadi MC. Mereka baru belajar pertama kali menjadi ikut webinar, baru pertama kali mengisi acara itu. Aku bangga sih sama kedua ustaz aku. Kalau saya sih awal-awal ya kan itu masih perkenalan, masih baru gitu. Jadi kayak komunikasinya masih kurang bagus gitu. Iya sih benar kata rekan saya gitu, kayak karena mungkin awal tuh jadi agak segan gitu kan. Tapi udah lama-kelamaan tuh udah saling melengkapi, gimana sih kita nggak tahu ini dia udah paham ini, jadi saling melengkapi lah gitu. Kalau aku nggak ada lah, paling kalau besok bisa fast respon aja di grup tolong fast respon gitu aja ya. Mungkin karena aku udah mau ada sebentar lagi, udah 2 tahun di kabinet BEM ini, pesan untuk kedua staf aku kalau emang mereka akan lanjut dan untuk penerus selanjutnya harus kalian tetap semangat, jangan pernah takut untuk bersuara, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Kalian harus tetap berani untuk melewati hal-hal yang baru karena Akesma ini masih baru, masih banyak tantangan-tantangan baru yang belum kalian semua coba. Dan untuk aku
walaupun Kak Syah mungkin kedepannya udah nggak membersamai kami lagi gitu kan, kami mohon bimbingannya kayak ya bimbingan kedepannya gimana, tetap bimbing kami, tetap rangkul kami apapun itu masalahnya, dan tetap jadi yang utama kami butuhkan juga. Buat Kak Kia, tetap semangat, tetap sabar ngadepin kami, ngajari kami walaupun Kak Kia modernis. Terus buat kabinet selanjutnya, semoga semuanya tetap ada, jangan dihapuskan. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan selama 1 tahun proses, kami mohon maaf. Segala kritik dan saran kami terima dengan lapang terbuka. Jika ada masalah, kami solusinya. Kami dari Kementerian Dalam Negeri. Saya Lailatul Hadi sebagai Menteri Dalam Negeri. Saya Winda Febrianti, salah satu staf Mendagri. Saya Ayatri Alfikri sebagai staf Dalam Negeri. Saya Oleh Setio Marunda sebagai staf dalam negeri. Saya Alfi Asrida sebagai staf Kementerian Negeri. Kalau buat saya pribadi, dimulai dari tahun 2023 itu berjalan pertama memasuki organisasi BEM, mulai dari staf Kemendagri dulu. Jadi saya tuh memiliki minat karena dahulunya sebagai ketua komunitas agama dan pengen mencoba hal baru di dalam organisasi seperti BEM, sehingga saya tertarik untuk mencoba masuk ke ranah dalam negeri. Kalau saya sendiri itu dulunya saya di periode sebelumnya itu saya sebagai kasrat. Nah, mencoba di kabinet berikutnya itu proaktif, itu mau mencoba di Dagri karena lihat Dagri itu kayak seru aja gitu. Kayak kalau di kasrat kan kayak mengkaji, kayak menonton gitu loh. Jadi kayak mau ke Dagri itu kayak seru gitu. Program-programnya juga banyak dan seru-seru juga. Ini Perjalanan pertama saya itu pada periode sebelumnya itu di kabinet sinergitas kemarin, dan lanjut itu di kabinet sekarang itu kabinet proaktif. Karena alasan saya memilih Kementerian Dalam Negeri itu karena di sini lebih enak, kita tuh bisa bikin proker yaitu untuk menjaga keharmonisan yang ada di dalam suatu organisasi, baik itu dari UKM, komunitas, LN, dan lain-lain. Kalau dari aku sendiri kan baru masuk nih ke organisasi BEM, panjang loh perjalanannya untuk masuk ke BEM nih. Jadi dari aku sendiri yang mageran masuk ke organisasi BEM jadinya tuh agak menentang mengatur waktunya. Jadi kayak tapi masuk ke BEM dalam Kementerian Dalam Negeri ini sangat bagus sih untuk diri awal, apalagi dengan tupoksinya untuk menjalankan keharmonisan di organisasi Stifam Padang. Kalau aku sendiri sih masuk ke BEM ini sebenarnya untuk menempang diri. Gimana ya? Biasanya kan ingin keluar dari zona nyamannya. Kemudian kalau karena milih Dagri ini karena dari proker-prokernya itu yang begitu banyak, itu seru juga. Mungkin dari saya pribadi, tantangannya karena kan kita mau mengharmoniskan, jadi terlebih dahulu dari internal kita yang harus harmonis, membentuk bersama tim serta membentuk komunikasi yang efektif itu bukan hal yang mudah. Jadi dari kami sendiri kita harus punya chemistry dulu, baru nanti kita akan membangun chemistry dari organisasi BEM, lalu ke UKM, komunitas, barulah ke dalam lingkup kampus. Jadi itulah mungkin agak struggle ya, karena kalau misalnya kita belum ada chemistry di antara kita, yang gimana kita bekerja sama. Kalau dari aku sih komunikasi sih, karena kita kan Dagri kan dituntut untuk mengharmoniskan kan. Jadi otomatis kita dari dalam negeri sendiri harus harmonis dulu tentunya kan, baru kita bisa mengharmoniskan satu kabinet internal, baru kita bisa kayak membawa orang lagi. Kalau kita sendiri Dagri nggak harmonis, gimana tuh? Ini sih. Kalau dari saya sih strateginya tuh dari waktu ya. Di sini kita tuh nggak satu angkatan, jadi berbeda angkatan. Jadi kita tuh harus nyatuin waktu tuh. Ada yang dari di jam ini dia ada kelas,
Tapi di yang satu lagi ada yang nggak jelas. Mungkin dari waktu sih. Jadi masalah. Kalau dari aku pribadi sih sama kayak Pak Ayan dan Kak Binda, yaitu ada waktu sama komunikasi. Karena kan terciptanya harmonis dalam organisasi di kampus ini kan harus tercipta dari dalam, dari internal kita sendiri. Jadi kalau kita komunikasinya masih kurang, jadi bagaimana kita untuk merangkul dan mengharmoniskan organisasi-organisasi lainnya. Kalau tantangan di Dagri sendiri kan sebenarnya itu dari diri sendiri karena kurang percaya diri juga, apalagi saat jadi sekre dari Dagri itu merupakan hal yang pertama bagi aku, apalagi kesulitan dalam membuat proposalnya dan surat yang lainnya itu. Dua boleh ya. Belum berangkat. Semuanya sih berkesan bagi kami ya, karena kami kan ya itu yang akan kami usahakan sampai selesai yang mau kita jalankan. Yang terakhir ini broker Dubiar Stefan Padang yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 23 November. Jadi itu semuanya kalau bagi saya pribadi itu semuanya berkesan, ada part-part sendirinya, ada keunikan masing-masing gitu ya. Karena kita semuanya di tahun ini apalagi ada produk baru yaitu Disnatalis, jadi itu yang bikin kami ya ini tantangan baru dan ini di luar zona nyaman kami gitu kan. Jadi alhamdulillahnya sudah terlaksana, nanti tinggal satu paket lagi. Dari yang lain gimana? Benar kata Hadis tadi, semuanya berkesan, cuman yang paling memorable tuh kayak SKKS gak sih? Karena kan kita ngundang influencer kan, kita sama-sama tahu Surayan gimana? Semua momen sih berkesan, tapi kayaknya di momen yang paling berkesan buat Ayan itu tuh di Sikrap sih, karena kita tuh semuanya sukaria kan. Terus untuk program kebanggaan itu tentu hanya dia kan, program yang dinanti selama 1 tahun dan lebih. Kalau dari aku pribadi sih semua berkesan, apalagi terutama Sikrap, karena di situ kayak aku memang belajar untuk menyatukan semua UKM di Stifam. Jadinya tuh kayak oke gini ya berarti cara menyatukannya gitu. Jadi banyaklah pelajaran yang aku dapat di acara Sikrap ini, tapi tetaplah semua berkesan. Kalau aku sendiri sih yang paling berkesannya itu saat ada rapat ya, rapat itu malam-malam sampai malamnya itu ya Masya Allah kali ya, masih semangat juga. Jadi dari teman-teman seru juga ya di Dagri ini kayak gimana ya, walaupun udah malam nih tapi mereka teman-teman ini tetap semangat juga dan untuk agar proker ini terjalan juga. Terus kemudian kalau untuk proker ya semuanya tuh bagus, tapi yang paling mungkin memang di SKS ya, karena model dari luar juga, terus karena banyak juga dari peserta yang lain juga. Kesel ya, ada kesel sama ayah ya. Awal juga kesel sama ya kan? Sama kan? Tadi gimana? Kesel kan? Aku suka ya. Tapi ada lah sesekali kesel, gitu wajar kan sih. Iya, keselnya saat itu aja lah. Nanti baikin lagi. Maya udah kira harmonis kan? Udah tutup sebentar. Kesannya kenapa tuh? Karena Ayah tenang terus. Justru nggak ada kabar kayak gitu mah. Susah dihubungin. Sebelum itu juga bawa ini juga. Tapi kesal-kesalan kami sayang sama lain. Kesal karena yang lain ada nggak? Kesal karena apa ya? Selain terlambat. Kami kalau nggak ada kabar itu di sini. Kalau nggak ada kabar tuh kami menunggu, kami nggak tahu. Digantung. Tapi untuk kesedihan. Mungkin dari pesan dulu. Kesan ada benda kesan. Kalau kesan bagi saya di
Kementerian Dalam Negeri kabinet proaktif. Lebih ke bersyukur karena bisa berproses di sini, bisa mengenal banyak teman-teman baru, rekan sekabinet, dan juga kita bisa bertukar pikiran gitu. Jadi menjadi sesuatu yang disyukuri gitu karena bisa bersama-sama di sini di dalam kabinet proaktif, khususnya di Kementerian Dalam Negeri. Untuk pesannya mungkin dari saya sendiri pesannya lebih ke kayak sabar, berbanyak sabar yang pertama, terus karena kan prokernya banyak kan, jadi kita harus sabar dengan menjalankan satu persatu gitu. Terus juga jangan pantang menyerah gitu ya, selalu berusaha menyemangati sesatu sama lain gitu antar anggota kabinet maupun organisasi lain. Terus untuk harapan Kementerian Dalam Negeri berikutnya, semoga Kementerian Dalam Negeri berikutnya itu selalu bisa mengayomi, selalu bisa membersamai, selalu bisa mengharmoniskan sesama kita tanpa adanya perpecahan. Kalau untuk pesannya dari aku mungkin terima kasih sudah menjadi rumah di sini, di kabinet ini. Terima kasih sudah menjadikan pelajaran pengalaman lah gitu kan. Mungkin kita di selama satu kabinet ini mungkin pasti ada rasa jenuh, capek, karena kan program kita juga banyak, terus juga kesibukan kita nggak hanya di sini aja, kita juga kuliah di praktikum, pasti ada titik jenuhnya, tapi itu sama-sama kita jalani ya, yang nggak kerasa hampir sebentar lagi nih kita udah mau selesai juga, udah mau debis juga. Ayen, Hadis, terima kasih. Terus untuk pesan terus pesannya mungkin untuk Mendagri selanjutnya mungkin lebih bisa lagi mengharmoniskan, terus juga menjalin kekeluargaan, mengikat kabinet, terus juga proker-prokernya juga semoga ada lancar, terus ada proker-proker yang baru mungkin. Kalau saya sih kesannya itu terima kasih dari semua staf dan menterinya yang sudah sabar menghadapi saya selama 1 periode. Kalau untuk pesannya, semoga Mendagri ini kedepannya jadi lebih baik lagi, terus ada proker terbaru dan bisa lebih mengharmoniskan lagi segala kegiatan yang ada di Stifami, terutama itu di KM. Kalau dari Aul kesannya sangat bahagia lah ya, karena kakak dan abang-abang ini membersamai Aul untuk berproses, untuk lebih bisa memanage waktu, di mana bisa membagi waktu ini untuk rapat, untuk kerjain kuliah, praktikum atau segala macamnya. Jadi kalau untuk pesannya untuk Mendagri ke depannya semoga lebih kuat lagi, lebih tabah menjalani proker-prokernya, semoga lancar. Dari aku sendiri kesannya itu sangat bersyukur kali karena dapat bergabung sama teman-teman yang hebat ini. Terus karena dari negeri ini dapat pelajaran yang biasanya nggak hal yang pertama yang diketahui. Kemudian kalau pesannya untuk kabinet selanjutnya semoga tetap sabar dalam melaksanakan proker-prokernya dan menikmati dan tetap juga menikmati dalam jalan proker-prokernya, karena kalau misalnya kita menikmati proker-prokernya itu jadi tuh kita saat menjalankannya tuh akan terasa lancar aja walaupun banyak kali hambatan. Pesan rumah Karsanesa Mendagri keren. Keluarga. Terakhir dari kami, semoga sukses selalu. Dadah. Dadah.